Membaca sejarah. Baru-baru ini, postingan Ferry Irwandi, seorang konten kreator, memicu perdebatan di media sosial karena beropini untuk membubarkan jurusan filsafat. Sontak, opini tersebut menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan netizen. Namun, tahukah sahabat kasar, selain filsafat, ada satu jurusan lain yang seharusnya juga mendapatkan perhatian lebih, yakni jurusan sejarah. Meskipun sering disebut sebagai guru kehidupan, nyatanya jurusan ini mulai dulu tidak begitu menarik untuk ditekuni di kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan Gen Z. Banyak yang menganggap bahwa mempelajari sejarah itu membosankan, bahkan seringkali jadi bahan lelucon sebagai obat ampuh untuk menyembuhkan pengidap insomnia. Dijamin langsung tidur. Lantas, apa yang membuat sejarah sering dianggap membosankan? Berikut beberapa faktor mengapa belajar sejarah bikin ngantuk, versi Mimin Kaca Sejarah. Fakta 1. Fokus hafalan, nol pemahaman. Coba tanya siswa SMA hari ini, apa arti penting dari Sumpah Pemuda? Kemungkinan besar mereka hanya akan menjawab 28 Oktober 1928. Mereka tahu tanggal, tapi tidak tahu konteks, tidak tahu latar belakang, bahkan tidak tahu mengapa momen itu bisa menyatukan bangsa yang terpecah belah oleh ratusan bahasa, kerajaan, dan kepentingan. Sejarah diajarkan seperti katalog angka dan nama. Perjanjian Linggarjati 1946, Konferensi Meja Bundar 1949, G30S 1965. Siswa dipaksa menghafal tapi tidak pernah diajak bertanya. Mengapa Belanda bersikukuh tidak mau keluar dari Indonesia? Apa motif dibalik kudeta 1965? Siapa yang benar-benar diuntungkan, Orde Baru atau ada pihak lain yang lebih untung? Di Indonesia seringkali sejarah hanya dijadikan sebagai doktrin yang anti terhadap perbedaan, sumber dan fakta-fakta baru. Katanya mikul dhuwur mendem jero, seolah ada yang disembunyikan. Berbeda dengan sejarah Cina yang sejarahnya tertulis dengan rapi dan tidak ragu menuliskan kebobrokan penguasanya. Contohnya bagaimana kebobrokan dinasti Song di masa lalu, walau memalukan tetap ditulis sebagai ajaran bagi rakyat Cina. Hasilnya bisa kita lihat dari bagaimana majunya Cina sekarang. Kembali ke Indonesia, akibatnya generasi muda kita banyak yang tidak kritis, bahkan parahnya lagi tidak mampu membedakan mana mitos dan mana fakta, mana propaganda dan mana realitas sejarah. Fakta 2. Metode pembelajaran yang monoton, khotbah bikin ngantuk. Sebagian besar guru sejarah di Indonesia masih mengandalkan metode ceramah satu arah. Buku teks dibaca, murid mencatat lalu diuji dengan pilihan ganda. Di tengah dunia digital yang bergerak cepat dan dengan video dokumenter, simulasi sejarah hingga teknologi realitas virtual, pendekatan seperti ini sungguh usang dan tidak relevan. Di negara-negara maju, khususnya negara yang pernah menjajah kita, Belanda misalnya, pelajaran sejarah dapat berubah debat terbuka tentang kolonialisme, simulasi parlemen masa lampau, hingga pertunjukan teater sejarah. Hasilnya, Belanda berani merevisi narasi sejarahnya mengenai VOC. Jika sebelumnya VOC dipandang sebagai pahlawan yang mengharumkan nama Belanda sebagai negara adidaya di abad 18, ini pemerintah Belanda justru mengakui masa kejayaan VOC di masa lalu tersebut sebagai bagian dari sejarah kelam dunia yang memalukan bagi pemerintah Belanda. Bahkan sudi meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Hal yang berbanding terbalik dengan Indonesia. Di negara Konoha, bahkan mendiskusikan peristiwa 1965 saja dianggap berbahaya. Bisa-bisa kita disuruh push up ratusan kali di Koramil. Ironisnya,
Kita justru bangga dengan hafalan, terutama pada masa Orde Baru. Pelajaran sejarah lebih menekankan pada hafalan, mulai dari nama-nama pahlawan nasional, butir-butir P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, hingga nama-nama menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto. Tanpa peduli apakah mereka mengerti perjuangan atau nilai-nilai yang dibawa para pahlawan tersebut. Dan pada akhirnya, pendidikan sejarah kita hanya menjadi ritual kosong yang tak berbekas. Fakta 3. Sejarah dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak penting, tidak menghasilkan uang. Ini adalah anggapan umum yang tumbuh subur di tengah masyarakat pragmatis kita. Segala sesuatu diukur berdasarkan nilai ekonomi. Anak muda diajarkan bahwa ilmu komputer, bisnis, atau teknik adalah jalan menuju masa depan. Sedangkan sejarah dianggap sebagai beban yang tidak produktif. Cuma bikin botak rambut belakang. Padahal, sejarah adalah fondasi kesadaran sosial. Tanpa sejarah, kita akan kesulitan memahami mengapa Papua masih bergolak, mengapa konflik identitas begitu mudah memicu konflik, atau mengapa politik kita selalu penuh drama yang terulang. Tapi, kalau dipikir-pikir ada benarnya sih. Belajar sejarah memang tidak bikin perut kenyang. Kalau mau bikin perut langsung kenyang, memang jangan belajar sejarah. Tapi, belajar cara membangun dapur umum untuk program makan siang gratis. Ups. Lebih buruk lagi, kurikulum sejarah tidak pernah mengaitkan masa lalu dengan masa kini supaya relate. Peristiwa penting seperti tragedi Semanggi, reformasi 1998, dan pelanggaran HAM masa lalu semua dipinggirkan atau tidak dibahas detail di buku pelajaran. Hasilnya, generasi yang mudah berkomentar terhadap isu apapun di media sosial, namun dangkal. Fakta 4. Negara tidak menjadikan sejarah prioritas, sebuah sikap yang disengaja. Ini bagian paling sensitif dan mungkin paling kontroversial. Banyak pihak meyakini bahwa pengabaian terhadap sejarah oleh pemerintah bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah hasil dari strategi sistematis, meminimalkan pemahaman sejarah agar rakyat tidak kritis terhadap kekuasaan. Ketika sejarah dikaburkan, maka pelanggaran masa lalu bisa dilupakan, dan pelaku kejahatan masa lalu bisa tetap berkuasa tanpa bertanggungjawaban. Lihat saja bagaimana kurikulum nasional berubah-ubah tergantung kepentingan politik. Pada era Orde Baru, sejarah dijadikan alat legitimasi kekuasaan Soeharto dengan narasi tunggal yang wajib dipercayai. Kini, saat era reformasi berlangsung, sejarah justru disimplifikasi, bahkan dipreteli. Alih-alih memperluas wawasan sejarah, kita justru menghapusnya dari ujian nasional, menguranginya di kurikulum, dan membiarkannya mati perlahan. Pemerintah selalu bicara soal revolusi mental, tapi bagaimana bisa mental bangsa direvolusi jika sejarahnya saja tidak diketahui? Ketika sejarah tidak diajarkan dengan benar, maka kita membuka ruang bagi kebodohan bersama. Kita menciptakan masyarakat yang mudah dimanipulasi, mudah terprovokasi. Melek sejarah berarti melek identitas, dan itulah yang paling ditakuti oleh kekuasaan yang anti kritik. Maka tak mengherankan jika sejarah terus dipinggirkan, sebab sejarah yang benar adalah sejarah yang membebaskan, dan kebebasan seringkali bukan sesuatu yang diinginkan oleh mereka yang ingin terus mengendalikan. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Menurut sahabat, faktor apa lagi yang membuat pelajaran sejarah kurang menarik untuk dipelajari? Silahkan tulis pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.